kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mari kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Mangga. Siapa lagi Bu? Dan kenapa? Sakit atau gimana? Bolas Bolos ya Allah, jangan ya. Udah tahu sekarang materinya apa? ya. Mari kita mulai materinya terlebih dahulu ya. Materi kita yang akan kita bahas yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah itu ada peristiwanya. Peristiwa hijrah ke Habasyah ialah memindahkan kaum muslimin untuk sementara waktu ke disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy sehingga negeri lain. Kemudian beliau memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah yang rakyatnya menganut agama Nasrani. Tempat itu diperintah oleh seorang raja dan tidak seorang pun yang dianiaya olehnya. Siapa yang tahu hijrah ke Habasyah itu ada berapa tahap? Dua Tahap. Yang tahap pertama dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Rombongannya ada berapa? Terdiri ada berapa orang? 14. Yang 14 orang itu siapa saja? 10 orang laki-laki, 4 perempuan. Sebutkan yang kaum laki-laki terdiri atas siapa saja? Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Dalam perjalanan hijrah mereka berangkat secara diam-diam di tengah malam untuk keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju tepi pantai. Sesampainya di pelabuhan Suaibah ada dua kapal yang mau hendak belayar sehingga dengan sesampainya Laut Merah ke negara Habasyah di benua Afrika. Sesampainya di pantai Habasyah, Nabi Muhammad SAW atau juga bisa disebut dengan Raja Habasyah menyambut dan menerima kaum muslimin dengan baik. Setelah kurang lebih 3 bulan lamanya kaum muslimin menetap dengan damai dan sejahtera di Habasyah. Mereka mendengar bahwa kaum kafir Quraisy yang dulunya sering menyiksa, menganiaya dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka kembali pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka baru menyadari bahwa kaum kafir Quraisy masih menguasai Mekah dan kekejaman mereka kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Selanjutnya, yang tahap kedua. Tahap kedua ada berapa rombongan? 1. Dan terdiri berapa orang?
83 orang laki-laki, 18 orang perempuan. Ya. Yang dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dipimpin oleh Ja'far bin Thalib. Perjalanan hijrah kedua ini tidaklah semudah di tahap yang pertama. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy itu meningkatkan kewaspadaannya biar menggagalkan kaum muslimin untuk berhijrah yang kedua kalinya. Sesampainya di Habasah, kaum muslimin sebenarnya disambut dengan sangat baik oleh raja dan masyarakat. Namun hal ini memiliki kemarahan kaum kafir Quraisy di Mekah yang kemudian mengirim utusan, yaitu Amir bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menghasuti sang raja biar rajanya tuh mengadili, membolehkan kafir Quraisy untuk menggagalkan kaum muslimin. Tapi sang raja itu tidak tergoda oleh hadiah-hadiah yang berharga itu. Jadinya kaum muslimin dilindungi oleh raja Najasyi. Dan Ja'far bin Abi Thalib berkata jujur, menyambung silaturahmi serta meninggalkan berbagai perbuatan keji seperti memakan bangkai dan menindas yang lemah. Oleh karena itu mereka memaksa kami, menekan kami, menganiaya kami, dan menghalang-halangi kami. Lalu Raja Najasyi itu meminta Ja'far bin Abi Thalib untuk membawakan bacaan bacaan yang dari Nabi Muhammad. Dan setelah itu Ja'far bin Thalib itu membacakan. Raja Najasyi itu terkejut saat mendengarkan isi surat ternyata mengandung isi kitab Injil. Raja Najasyi berbinar setelah mendengar surat tersebut. Ia yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Najasyi memerintahkan kedua utusan kaum kafir Quraisy untuk kembali ke Makkah. Mereka kecewa dengan keputusan raja dan kembali ke Makkah dengan tangan hampa dan perasaan yang semakin kesal dan marah karena Raja Najasyi berjanji akan melindungi kaum muslimin ke negerinya. Dan selanjutnya kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah ke tahap pertama. Pada bulan Ramadan tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad SAW membacakan surat An-Najm di Masjidil Haram di hadapan pembesar Quraisy. Keindahan ayat-ayat Al-Quran tersebut begitu mempesona sehingga kaum musyrikin menjadi terdiam dan terfokus mendengar. Kemudian peristiwa ini berlalu Rasulullah SAW sampai pada ayat terakhir yang memerintahkan untuk berwujud kepada Allah. Lalu baginda bersujud dan diikuti oleh seluruh kaum musyrikin yang hadir karena hati mereka telah dilunakkan oleh keagungan kalamullah. Nah, yang terakhir, alasan Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah. Karena apa? Karena situasi di Mekah yang semakin tidak selamat akibat tindakan kaum kafir. Kaum Quraisy terus meningkat
menegakkan dakwah Islam. Nah, jadi alasan Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah lagi itu karena kafir Quraisy itu meningkatkan kewaspadaannya biar menggagalkan. Dan selanjutnya tujuannya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari gangguan dan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap mereka yang memeluk agama Islam. Dengan berhijrah ke Habasyah, para sahabat dapat menjalankan ibadah dan menyebarkan ajaran Islam dengan lebih tenang di bawah pelindungan Raja Najasyi yang dikenal adil. Ada pertanyaan dari materi ini? Ya udah, kalau nggak ada, Bu Guru yang bertanya. Ada berapakah rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua dan siapakah yang memimpin? 101 dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berapa kali para sahabat berhijrah ke Habasyah? 2 tahap. Atau 2 kali. Kenapa kok dijadikan 2 tahap? Kenapa? Karena di tahap 1 itu udah dibohongi sama kafir Quraisy, jadinya yang tahap pertama, hijrah pertama itu jadinya nggak busuk atau nggak jadi gitu. Jadinya kaum muslimin berpikir lagi untuk berhijrah ke tahap yang kedua. Ada pertanyaan lagi? Guru cukupkan materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.